dikaji ulang tentang hadis-hadis nisfu Sa'ban ini, rata-rata hadisnya cacat, tidak nyambung ke Nabi. Da orangnya bisa nyeun hadis mah hayang payu topik ieu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Rasul bersabda, barang siapa teu make topi Yerusalem, dia terancam masuk neraka. Pasti payu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sebelum saya menanggapi isi video yang kita tonton bersama barusan, terlebih dahulu saya ingin menyampaikan hadis yang menjelaskan tentang keutamaan bulan Sya'ban. Sahabat Usamah bin Zaid berkata, "Qultu ya Rasulullah, lam araka tasumu syahran minasy-syuhur ma tasumu min Sya'ban." Qala, "Dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajabin wa Ramadan, wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Fa uhibbu an yurfa'a 'amali wa ana sha'imun." Kata sahabat Usamah bin Zaid, "Ya Rasulullah, saya tidak pernah melihat engkau berpuasa satu bulan dari bulan-bulan yang lain seperti puasa yang engkau lakukan di bulan Sya'ban." Maka apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan." Bahwa bulan Sya'ban ini adalah bulan yang dilupakan oleh seseorang di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Bulan Sya'ban ini pula adalah bulan diangkatnya amal seseorang, diangkat, dihaturkan, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya senang, kata Rasul, ketika amal saya diangkat, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, saya dalam keadaan berpuasa. Hadis ini hadis hasan, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dari hadis ini Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki di dalam kitabnya Madza fi Sya'ban menjelaskan bahwa di dalam bulan Sya'ban ini sangat dianjurkan untuk beramal soleh. Karena pada bulan Sya'ban ini amal manusia ini dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sangat-sangat dianjurkan untuk berbuat banyak kebaikan-kebaikan, agar supaya ketika amal ibadah yang kita lakukan ini diangkat, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita dalam keadaan berbuat amal soleh atau kebaikan-kebaikan. Yang kedua juga, hadis tersebut menjadi dasar bahwa sangat dianjurkan atau disunnahkan berpuasa di bulan Sya'ban, karena sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis yang menjelaskan tentang keutamaan bulan Sya'ban. Sekarang kita masuk kepada pembahasan menanggapi isi video yang kita tonton bersama, bahwa amalan-amalan nisfu Sya'ban ini hadisnya dhaif, hadisnya lemah. Di dalam video tersebut dijelaskan bahwasannya referensi atau pengambilan hadis yang dibaca adalah kitabnya Syekh Albani yang menjelaskan hadis-hadis dhaif. Namun sayangnya tidak melihat kepada kitab yang lain karyanya Syekh Albani yang di dalam kitab tersebut menjelaskan hadis-hadis sahih yang bernama Silsilatul Ahadits As-Sahihah.
Di sana dijelaskan ada sebuah hadis yang menjelaskan keutamaan malam nisfu Sya'ban. An Mu'ad bin Jabal anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yattali'u Allahu ila khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahinin. Dari Mu'ad bin Jabal dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda bahwa pada malam nisfu Sya'ban Allah melihat kepada hambanya dengan penglihatan penuh rahmat. Maka kemudian Allah mengampuni semua makhluknya kecuali orang-orang musyrik dan orang-orang yang di dalam hatinya ada sifat kebencian atau saling bermusuhan, kecuali orang musyrik atau musyahid. Hadis ini menjadi dasar keutamaan malam nisfu Sya'ban. Ini hadis sahih menurut Syekh Albani di dalam kitabnya yang bernama Silsilatul Ahadits As-Shahihah. Lalu kemudian bagaimanakah komentar-komentar ulama tentang malam nisfu Sya'ban, tentang keutamaan malam nisfu Sya'ban, amalan-amalan sunnah atau kebaikan-kebaikan yang dilakukan di malam nisfu Sya'ban tersebut. Di sini saya ingin menjelaskan atau mengutip dua komentar ulama tentang keutamaan malam nisfu Sya'ban. Pertama adalah pendapatnya Ibnu Taimiyah di dalam kitabnya yang bernama Majmu'ul Fatawa Ibnu Taimiyah. Imam Ibnu Taimiyah ini adalah salah satu panutannya orang-orang Salafi Wahabi. Beliau berkomentar tentang keutamaan malam nisfu Sya'ban. Bagaimana pendapatnya beliau? Wa qad su'ila Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala an salati lailatin nisfi min Sya'ban. Fa ajaba idza shallal insanu lailatan nisfi wahdahu aw fi jama'atin khassah kama kana yaf'alu tawaifu minas salaf fahuwa hasanun. Bahwa Ibnu Taimiyah telah ditanyakan tentang salat yang dilakukan pada malam nisfu Sya'ban. Maka beliau menjawab, idza shallal insanu lailatan nisfi wahdahu. Kalau ada orang melakukan sholat sunat pada malam nisfu Sya'ban dengan sendirian, au fi jama'atin khassah, atau dengan cara berjamaah, kama kana yaf'alu tawaifu minas salaf, sebagaimana yang telah dilakukan banyak golongan salaf, fahuwa hasanun, maka itu adalah amalan yang baik, amalan yang bagus. Wa qala fi mawdi'in akhar, wa amma lailatul nisfi faqad ruya fi fadliha ahadits wa atharun wa nuqila an ta'ifatin min as-salaf annahum kanu yusalluna fiha fa salatul rajuli fiha wahdahu qad taqaddamahu fihi salafun wa lahu fihi hujjatun fala yunkaru mithlu hadza. Di tempat yang lain Ibnu Taimiyah juga berpendapat tentang keutamaan malam nisfu Sya'ban atau amalan-amalan yang dilakukan pada malam nisfu Sya'ban. Adapun malam nisfu Sya'ban menurut beliau telah banyak hadis dan athar yang menjelaskan atau meriwayatkan tentang keutamaannya malam nisfu Sya'ban. Dan dinukil dari golongan-golongan orang salaf annahum kanu yusalluna fiha, bahwa mereka orang-orang salaf melakukan salat sunnah pada malam nisfu Sya'ban. Fa salatul rajuli fiha wahdah, salatnya seseorang yang dilakukan dengan sendirian, qad taqaddamahu fihi salafun, bahwa itu juga telah dilakukan orang-orang terdahulu. Walahu fihi hujjatun,
dan itu memiliki hujjah, memiliki dasar, fala yunkaru mithlu hadza, maka tidak bisa diingkari perbuatan atau amalan-amalan sunnah yang dilakukan pada malam nisfu Sya'ban. Ini pendapatnya Ibnu Taimiyah tentang keutamaan malam nisfu Sya'ban. Yang kedua, saya juga ingin mengutip pendapatnya Imam Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif. Beliau Imam Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali ini salah satu muridnya Ibnu Taimiyah yang menjadi panutannya orang-orang Salafi Wahabi. Bagaimana pendapatnya Imam Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali tentang keutamaan malam nisfu Sya'ban? Wa lailatul nisfi min Sya'ban kanat tabi'una min ahli Syam yu'azzimunaha wa yajtahiduna fiha fil ibadah. Bahwa malam nisfu Sya'ban, orang-orang tabi'in dari ahli Syam yu'azzimunaha, sangat mengagungkan, wa yajtahiduna fiha, dan bersungguh-sungguh fil ibadah, di dalam ibadah. Orang-orang tabi'in ahli Syam ketika malam nisfu Sya'ban mereka sangat mengagungkan dan bersungguh-sungguh giat dalam melaksanakan ibadah di malam nisfu Sya'ban. Wa kana Khalid bin Ma'dan wa Luqman bin Amir wa ghairuhuma min tabi'is Syam yaqumuna fil masjid lailatan nisfi wa wafaqahum al-Imam Ishaq bin Rahawih ala dhalik wa qala fi qiyamiha fil masajid jama'atan laisa dhalika bi bid'ah. Khalid bin Ma'dan, Luqman bin Amir dan yang lain dari tabi'in Syam yaqumuna fil masjid lailatan nisfi, melaksanakan salat di dalam masjid pada malam nisfu Sya'ban. Wa wafaqahumul Imam Ishaq ibn Rahawih ala dhalik, dan apa yang dilakukan oleh Khalid bin Ma'dan, Luqman bin Amir dan yang lain dari tabi'in Syam itu disepakati oleh Imam Ishaq bin Rahawih, dan beliau berkata fi qiyamiha fil masajid jama'atan laisa dzalika bi bid'ah, bahwa apa yang dilaksanakan oleh mereka tabi'in Syam melaksanakan sholat sunnah di masjid pada malam nisfu Sya'ban dengan cara berjamaah itu tidak termasuk bid'ah. Ini pendapatnya Imam Al-Hafidh Ibnu Rajab dan Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah, sekali lagi saya katakan, adalah seorang ulama panutan Salafi Wahabi, merespon dengan baik amalan-amalan sunnah yang dilakukan pada malam nisfu Sya'ban. Kebaikan-kebaikan atau amal-amal soleh yang dilakukan pada malam nisfu Sya'ban ditanggapi dan direspon baik oleh salah satu panutannya orang-orang Salafi Wahabi, yakni Imam Ibnu Taimiyah. Walhasil, bahwa amalan-amalan yang dilakukan oleh banyak orang pada malam nisfu Sya'ban ini hadisnya sahih. Ada banyak komentar ulama. Komentar-komentar yang disampaikan oleh ulama menanggapi dengan baik dan bagus. Oleh karenanya hadisnya sahih, komentar-komentar ulama atau pendapat-pendapat ulama yang bagus tentang keutamaan malam nisfu Sya'ban, maka banyak orang pada malam nisfu Sya'ban ini melakukan kebaikan-kebaikan, melakukan amal-amal soleh, entah itu berupa sholat, entah itu berupa sedekah, atau berupa membaca Yasin, kemudian berdoa minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena memang keutamaan di malam nisfu Sya'ban itu sangat besar, dan juga malam nisfu Sya'ban itu termasuk salah satu malam dari 5 malam yang diterimanya doa. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Imamuna Syafi'i radhiyallahu an dalam kitab beliau berkata, qala Syafi'i wa balaghana annahu kana yuqalu inna ad-du'a yustajabu fi 5 layalin fi lailatil jum'ah wa lailatil adha wa lailatil fitri wa awwal lailatin min Rajab wa lailatin nisfi min Sya'ban. Imamuna Syafi'i radhiyallahu an
berkata bahwa telah sampai kepadaku banyak dikatakan bahwa doa pada malam, bahwa doa itu diterima pada 5 malam, fi khamsi layalin. Pertama adalah malam Jumat, yang kedua malam Idul Adha, yang ketiga adalah malam Idul Fitri, yang keempat adalah awal malam Rajab, yang kelima doa itu mustajab ketika dipanjatkan atau diminta atau berdoa pada malam nisfu Sya'ban. Jadi apa yang dilakukan sekali lagi oleh kalangan orang-orang Nahdliyin atau orang-orang Indonesia pada malam nisfu Sya'ban ini hadisnya sahih, ada banyak komentar ulama, dan malam nisfu Sya'ban juga termasuk bagian dari malam-malam yang diterima doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, apa yang dia sampaikan di dalam pidatonya di video tersebut menurut saya adalah tindakan yang gegabah. Yang selanjutnya di dalam video tersebut juga mengkritisi perbuatan atau amalan atau doa yang dilakukan oleh orang-orang sebelum membaca amin, yakni doa Rabbighfirli wa liwalidayya. Dia mengatakan bahwa ini bid'ah. Membaca doa sebelum amin, membaca Rabbighfirli wa liwalidayya sebelum amin dikatakan bid'ah di dalam video tersebut. Mari kita bahas, kita pelajari bersama dalil dan hadisnya. Wa an Wa'il bin Hujr annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina qala ghairil maghdubi alaihim waladdallin qala rabbighfirli, baru kemudian amin. Dari Wa'il bin Hujr bahwa beliau Wa'il bin Hujr ini pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, sebelum membaca amin beliau Nabi Muhammad berdoa rabbighfirli. Lantas bagaimana dalilnya ketika kita membaca Rabbighfirli wa liwalidayya? Apakah ini bid'ah? Bagaimana komentar ulama? Adalah Imam Ali Shibromalisi dalam kitab Hasyiatul Jamal, beliau menjelaskan menambah doa wali walidayya wali jami'il muslimin ini tidak apa-apa, ini boleh-boleh saja. Jadi kalau kita berdoa sebelum membaca amin setelah ghairil maghdubi alaihim waladdallin rabbighfirli wa liwalidayya wa li jami'il muslimin, menurut Imam Ali Shibromalisi dalam Hasyiatul Jamal ini boleh-boleh saja, tidak apa-apa. Wa qala 'ain shin wa yanbaghi annahu law zada 'ala dhalik wa liwalidayya wa li jami'il muslimin lam yadurru aidan. Imam Ali Shibromalisi dalam Hasyiatul Jamal berpendapat seyogianya, sebaiknya kok seandainya doa Rabbighfirli itu ditambah dengan doa wali walidayya wali jami'il muslimin lam yadurru aidan. Jadi doa Rabbighfirli ditambah wali walidayya wali jami'il muslimin ini tidak apa-apa, bukan yang dikatakan oleh salah satu ustadz yang ada dalam video tersebut. Oleh karenanya saran saya bahwa jangan terlalu gegabah memvonis amalan-amalan orang. Dipelajari dulu hadisnya, dipelajari dulu komentar ulama-ulama, terus baru kita bisa menyampaikan tentunya dengan referensi-referensi yang mumpuni. Karena kita mengakui ini adalah sebuah kecelakaan yang kedua kalinya. Karena memang dulu mengatakan bahwa ustadz tersebut Nabi dikatakan tersesat. Lah sekarang mengkritisi amalan-amalan orang-orang Nahdliyin, orang-orang Indonesia ketika malam nisfu Sya'ban bersedekah, membaca Yasin dan lain sebagainya dikatakan tidak ada dalilnya, dikatakan hadisnya dhaif dan lain sebagainya.
Mari kita berdoa, mudah-mudahan ustaz tersebut mendapatkan hidayah dari Allah, mau sadar dan tidak kecelakaan lagi ketiga kalinya, sehingga beliau bisa sadar bahwa siapa diri beliau dan bagaimana kemampuan beliau, agar supaya tidak mengusik, tidak mengkritisi amalan-amalan yang sudah ribuan tahun dilakukan oleh orang-orang, bahkan ulama-ulama salaf pun juga pernah melakukannya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.